Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas contoh-contoh soal yang berkenaan dengan lensa tipis. Nah, ini sesuai dengan janji saya. Ini soal yang pertama. Lensa positif yang berjarak fokus 12 cm membentuk bayangan nyata diperbesar 2 kali. Hitunglah jarak benda. Yang kedua, jarak bayangan ke lensa. Kita bisa menjawab dengan sangat mudah. Ini yang diketahui dalam soal adalah lensa positif, fokusnya harus bertanda positif seperti ini. Terus membentuk bayangan nyata diperbesar 2 kali. Jadi perbesarannya itu 2 kali dan nyata. Jadi ditulis 2 dan ini tandanya positif. Kalau seandainya dia bilang maya, kasih tanda negatif. Jadi ini bersifat nyata. Yang ditanyakan adalah jarak benda. Yang pertama berarti yang tanyakan adalah S-nya berapa. Nah, sekarang kita lihat bahwa perbesaran itu adalah S aksen per S. Jadi kalau begitu M-nya kita masukkan 2, ini S aksen per S, berarti S aksen sama dengan 2S. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus yang tadi, seper F, itu kan seper S aksen. Jadi seper F, F-nya 12 kita masukkan, S-nya itu masuk aja, sedangkan S aksennya adalah 2S. Lalu kita samakan penyebutnya. Ini 2S. 2S dibagi S1 berarti ini kan 2 ya. Terus kemudian 2S berarti di sini 1. Berarti seper 12 sama dengan 3 per 2S. Berarti 2S sama dengan 36. Berarti S-nya adalah 18 cm. Nah, inilah jawabannya untuk S. Nah, kita sebenarnya bisa menggunakan cara cepat. Kalau misalnya soalnya objektif ya, tanpa dilihat caranya, misalnya soal ujian PTN, misalnya kayak gitu, boleh pakai ini. S itu adalah SFF per M. Jadi ini bacanya sarjana fisika, kok diajak tambahan fisika percuma, males gitu ya bacanya. Dengan menggunakan rumus ini kita mudah sekali menentukan S-nya. Jadi kalau begitu, S itu sama dengan F-nya kan 12 ya. Tadi 12, F-nya 12. 12, M-nya tadi kan 2 ya, 2 kali. Jadi bagi 2, jadi 12 tambah 6. Nah, ketemunya adalah 18 cm. Tadi sama seperti hasil tadi ya, 18 cm. Nah, lo kok bisa ya rumusnya seperti ini? Dari mana rumus ini gitu ya? Gampang buktikannya. Ini loh buktinya. Saya kasih bukti ya. Bukti bukan janji. Coba, seper F tadi apa? Seper F itu kan S per S aksen. Kalau kedua ruas ini saya kalikan dengan S kan boleh. Berarti ini S per F, ini S per S 1. Nah, ini S per S aksen. Kalau S aksen per S itu M, tapi S per S aksen itu kan S per M. Jadi kalau begitu, S-nya adalah kalikan silang. Berarti F per M. Loh, dapat. Terbukti kan? Nah, mudah sekali. Loh, ini mencari S-nya ini. Kalau mencari S aksennya bagaimana? Kan gampang banget. S aksen tinggal dikirim SMS. Ingat, M tadi itu S aksen per S kan? Berarti kan S aksennya SMS. Nah, gitu kan ya. Jadi kalau begitu mudah sekali. Kalau kita mau mencari S aksennya ya dikirim SMS. M-nya 2, S-nya 18. Berarti hasilnya adalah 36 cm. Begitu. Mudah sekali. Inilah jawaban yang B itu ya. Udah kejawab semua. Tadi kan pertanyaannya, jarak benda itu S, jarak bayangan itu S aksen. Nah, sekarang soal yang nomor 2, ini ada lensa cekung yang berjarak fokus 18 cm, membentuk bayangan di depan lensa dengan tinggi bayangan sepertiga kali tinggi benda. Hitung jarak benda terhadap lensa. Jarak benda terhadap lensa. Nah, jadi yang diketahui dalam soal, karena ini lensa cekung, fokusnya jangan lupa diberi tanda negatif. Karena ini lensa cekung, makanya disebut sebagai lensa negatif. Nah, perbesaran bayangan di depan lensa dengan tinggi bayangan sepertiga kali. Hati-hati, kalau di depan lensa itu pasti bayangan bersifat maya. Jangan lupa memberi tanda min. Tanda min karena maya sifatnya ya. Oke. Nah, sekarang yang ditanyakan jarak benda terhadap lensa itu berarti S. Nah, kalau kita mencari S-nya, gampang banget.
Jadi ingat bahwa yang namanya M itu adalah S aksen per S. M-nya itu min sepertiga. Ini S aksen per S. Berarti S aksennya bisa saya tulis min S per 3. Nah, sekarang masukkan ke rumus tadi. Seper F itu adalah seper S aksen. Jadi ini min seper 18 sama dengan seper S ditanyakan kan? Nah ini min, berarti ini min berapa yuk? Nah S aksennya kan min S per 3. Berarti ini kalau dibalik seper S aksen kan dibalik berarti 3 per S. Jadi kalau begitu ini min 2 per S. Nah ini min seper 18. Jadi S-nya berapa? Tinggal mengalihkan silang kan? Min-nya dihapus, dicoret, ya kan? Jadi S-nya adalah 36 cm. Begitu. Tapi kita bisa menyelesaikan juga dengan menggunakan rumus cepat tadi ya. Jadi masih ingat rumus cepat tadi. Coba saya kerjakan di sini cukup ini ya. Jadi S-nya itu adalah F per M. Ini masuk aja ini. Min 18. Nah ini min lagi. Dibagi dengan min sepertiga. Ayo berapa ini? Jadi ini 18 kali 3 kan 54 dikurangi 18 hasilnya berapa? Ya 36. Nah ternyata sama dengan menggunakan cara cepat tadi. Tapi ingat cara cepat ini hanya berlaku untuk soal yang objektif, tidak diperhitungkan caranya gitu ya. Tapi kalau ulangan atau apa yang diperhitungkan caranya jangan pakai cara cepat ya. Nah sekarang saya beri contoh soal yang nomor 3. Ini ada sebuah lensa biconvex yang memiliki indeks bias 1,5 terletak di udara. Jari-jari kelengkungan sama besar 20 cm. Hitunglah jarak fokus lensa. Nah, coba perhatikan baik-baik. Ini soal yang sangat mudah. Ini yang diketahui adalah lensa diletakkan di udara, berarti indeks biasnya adalah 1. Harus hafal ya, kalau udara itu indeks biasnya 1. Indeks bias lensa 1,5. Nah, jari-jari kelengkungan sama besar yaitu 20 cm. Biconvex berarti cembung 2. Kalau saya gambar seperti ini, andaikanlah benda saya letakkan di sisi kiri, berarti permukaan yang berhadapan benda secara langsung adalah permukaan 1, yang lain berarti permukaan yang kedua. Indeks bias lensa itu adalah N2 di sini, indeks bias lingkungannya N1, udara. Nah, sekarang kita bisa mencari jarak fokusnya dengan memperhatikan tanda jari-jari kelengkungan permukaan 1 dan 2. Perhatikan baik-baik ya, bahwa permukaan 1 dilihat dari benda itu cembung, jadi positif. R1 karena cembung, lah sedangkan R2 jari-jari kelengkungan yang kedua sama 20 cm, tapi dia bertanda negatif. Kenapa? Karena dilihat dari benda permukaannya adalah cekung, dilihat dari benda. Nah, sekarang tinggal masukkan ke rumus. Nah, pada video saya yang terdahulu, kalau Anda belum pelajari, silakan pelajari dulu ya, supaya nggak kaget. Nah, ini seper F itu N2 per N1 min 1 seper R1 min seper R2. Jadi, N2 itu tinggal masukkan 1,5, udara 1 min 1, R1 20, tapi ini R2-nya min ketemu min jadi plus di sini ya, plus seper 20. Jadi ini adalah setengah, terus ini 2 per 20. Jadi ini seper F. Nah, seper F-nya berarti seper 20. Karena 2-nya dicoret ya. 2-nya dicoret, sehingga nanti F-nya ketemu 20 cm. Nah, berarti pertanyaan A ini sudah terjawab ya. Fokusnya 20 cm. Kalau kita mencari kuat lensa, gampang banget kan, kita punya rumus 100 per F, karena F-nya senti 100 ya. Kalau F-nya adalah meter, ini 1 per F rumusnya. Sekali lagi lihat video saya sebelumnya, supaya tidak kaget. Nah ini hasilnya adalah 5 dioptri, inilah kuat lensanya. Terus kemudian yang C, kita ditanya jarak bayangan, perbesaran dan sifat bayangan, jika diletakkan benda pada jarak 40 cm di depan lensa. Jadi jarak benda ke lensa adalah 40 cm. Kita bisa menghitung jarak bayangan ke lensa. Pakai rumus apa ya? Ini seper F sama dengan seper S aksen.
Jadi 1/F, F-nya di situ sudah ketemu 20. Nah, terus kemudian S-nya adalah 40 plus 1/S aksen. Ini kan sama aja dengan 2/40. 2/40 dikurangi 1/40. Berarti kalau begitu 1/40 ya. Nah, ini setelah saya kurangi. 1/20 dikurangi 1/40, 1/40. Nah, ini sama dengan 1/S aksen, berarti S aksennya adalah ketemu 40 cm. Nah, ketemu S aksennya 40 cm. Inilah jarak bayangan ke lensanya. Nah, karena jarak bayangan ke lensa, ini S aksen tandanya positif. Kalau S aksen itu tandanya positif, berarti bayangan pasti akan bersifat nyata, terbalik. Nah, diperkecil atau diperbesar. Nah, sekarang kita lihat perbesarannya berapa. Saya taruh sini ya, perbesarannya itu adalah S aksen per S. Jadi S aksennya adalah 40, S-nya 40 kan? Sama-sama 40, berarti ini hasilnya adalah 1 kali. Lah, kalau 1 kali berarti apa artinya? Berarti tinggi bayangan itu sama dengan tinggi benda. Jadi kalau begitu sama besar. Artinya bayangan dengan benda sama besarnya atau sama tingginya. Nah, ini merupakan sifat dari lensa tipis. Kalau jarak benda itu 2 kali jarak fokus, maka jarak bayangan ke lensa itu juga 2 kali jarak fokus. Pasti itu ya. Nanti prinsip ini digunakan untuk alat optik yang namanya teropong bumi. Soal berikutnya, ini ada lensa yang indeks biasnya 1,5 memiliki kuat lensa 4 dioptri di udara. Jika lensa itu dimasukkan dalam air yang berindeks bias 4/3, akan memiliki kuat lensa sebesar berapa gitu ya. Ternyata memang kuat lensa itu bisa berubah kalau lingkungannya berubah. Tapi indeks bias lensa tentu tidak berubah karena yang namanya lensa kalau misalnya di udara berupa kaca, maka di dalam medium lain juga pasti kaca ya, misalnya lingkungannya aja yang berubah. Nah, sekarang coba kalau lingkungannya udara, kuat lensanya itu adalah N lensa, N udara min 1 1/R1 min 1/R2. Loh, kok bisa P? Ya 1/F itu kan P. Ini kan sebenarnya 1/F ya. 1/F itu adalah kuat lensa. Ini kalau di udara, saya tandai aja PU gitu ya, kuat lensa di udara. Tapi kalau kuat lensa di dalam air, itu berarti kan N lensanya tetap, lingkungannya berubah. Jadi air min 1 1/R1 min 1/R2. Ini anggap aja persamaan 1, yang ini adalah persamaan yang kedua. Jadi kita bisa membandingkan ini, jadi kuat lensa di air dengan di udara. Nah, kalau kita lihat ini, jari-jarinya kan tetap ya, tidak berubah ya. Kalau lensa itu kaca, kalau dimasukkan dalam air masa berubah sih, masa membesar, ya enggak. Jadi R-nya itu tetap, dalam kurung ini tetap. Jadi kalau kita bandingkan, habis, bisa dicoret. Jadi tinggal apa? Tinggal ini aja, N lensa dibanding N air min 1 dibanding dengan N lensa N udara min 1. Jadi ini tinggal memasukkan aja. Lensa saya ubah 3/2 aja ya. Ini saya bikin pecahan 3/2. N air itu 4/3 min 1 dibagi dengan 3/2 per 1 min 1. Jadi ini akhirnya dapat berapa ini? 9/8 dikurangi 1 itu kan 1/8. 1/8 ini setengah. Nah gitu, setengah ya. Jadi kalau begitu 1/4 jadinya. PA per PU 1/4. Berarti kalau begitu PA-nya itu kan 1/4 PU. Lah karena di udara tadi adalah 4 dioptri, berarti kan di sini ya, di udara 4 dioptri, berarti ini kalau saya kalikan 4 jadinya berapa? Berarti 1 dioptri. Nah, inilah jawabannya. Soal berikutnya nomor 5. Ini ada 2 lensa digabung menjadi 1, diimpitkan seperti itu ya. Jari-jarinya sama besar semua, ini 20 cm. Indeks bias lensa sama besar juga 1,5. Hitunglah jarak fokus gabungan, kuat lensa gabungan kalau kedua lensa ini diletakkan di udara.
jadi lingkungannya udara. Nah, kita umpamakan dulu misalnya benda terletak di sisi kiri. Berarti bagi lensa 1, permukaan 1 itu adalah permukaan yang menghadap benda langsung. Ini permukaan 1, permukaan 2. Lensa yang pertama, jarak fokusnya 1/f1 sama dengan N lensa per N udara dikurangi 1 1/R1 min 1/R2. Nah, kita masukkan indeks bias lensa 1,5, N udara pasti 1 ya. Nah, R1 dilihat dari benda, permukaan 1, lensa 1 itu cembung, jadi ditulis positif 20. Nah, sedangkan permukaan yang kedua dilihat dari benda ini kan cekung, jadi kalau begitu ditulis min 20. Cekung soalnya. Jadi kalau begitu ini setengah dikali berapa ya? Wah, ini 1/20 plus 1/20 berarti 2/20. Dicoret. Nah, ini hitungan yang sangat menyenangkan. Jadi 1/f1 itu sama dengan 1/20. Anggaplah ini persamaan yang pertama. Nah, terus kemudian lensa yang kedua. Nah, lensa yang kedua berarti berlaku bahwa 1/f2 sama dengan N lensa per N udara min 1 1/R1 min 1/R2. N lensanya ya tetap sama besar kan, 1,5 N udara 1 kurang 1. Lah, bagi lensa yang kedua dilihat dari benda, permukaan yang kiri itu adalah permukaan 1, berarti yang ini adalah permukaan yang kedua. Jadi yang menghadap benda itu permukaan 1. Nah, permukaan 1 bagi lensa 2, ini dilihat dari benda kan cekung ya, permukaan 1. Sehingga tandanya harus negatif. Jadi ini minus nanti 1/20. Sedangkan permukaan yang kedua ini jari-jarinya tak hingga karena datar. Jadi kalau begitu ini tak berhingga. Jadi kita tahu 1 per tak hingga itu kan 0. Nah, karena ini 0 berarti ini kan setengah. Setengah dikalikan min 1/20. Jadi akhirnya kita dapatkan 1/f2 itu adalah min 1/40. Betul ya? Ini 0 min 1/20 kali setengah. Berarti min 1/40. Nah, ini anggap aja merupakan persamaan yang kedua. Nah, sekarang kita bisa mencari jarak fokus gabungannya pakai rumus 1/f gap itu adalah 1/f1 1/f2 1/f1 1/20. Nah, sedangkan 1/f2 itu min sini ya 1/40. Jadi kita tinggal mengurangkan aja ini, dikurangkan berapa? Jadi ini 2/40 min 1/40. Berarti kan sama aja dengan 1/40. Sehingga saya dapatkan F gabungannya ketemu berapa? Berarti dibalik aja kan, 40 cm. Sangat mudah sekali. Sekarang kita akan mencari kuat lensa gabungannya. Kalau sudah ketemu F gap ya gampang banget ya. Kalau mencari kuat lensa gabungan, karena ini satuannya senti F-nya, jadi kita pakai 100/F. F-nya dalam senti. Karena ini P gap, maka F-nya juga gap. Sehingga di sini 100 dibagi F gap-nya adalah 40. Sehingga ini dapatnya adalah 2,5 dioptri.